Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A719. Ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang hakikat perkembangan yang beranggotakan Saya Retno Hestinengdia 19144640245. Saya Anissa Nur Antika, NPM 191446252. Saya Dwi Rita Ardiasari, NPM 191446254. saya Faiz Ahmad Unafa, NIM 19144460263. saya Nadia Nurunisa, NPM 19144460267. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif yang di dalamnya berupa perubahan secara psikologis. Menurut para ahli, Abu Ahmadi dalam bukunya Psikologi Perkembangan, perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu, yaitu suatu proses yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali. Reni Akbar Hawadi, buka kurung, 2001, tutup kurung. Perkembangan secara luas menunjuk pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki individu dan tampil dalam kualitas kemampuan. Sifat dan ciri-ciri yang baru di dalam istilah perkembangan juga tercakup konsep usia yang diawali dari saat pertumbuhan dan berakhir dengan kematian. Saya akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu yang pertama, perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya, misalnya otak, jantung, dan lain sebagainya. Perubahan fisik yang kedua yaitu perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Ciri perkembangan yang kedua yaitu perubahan mental. Perubahan mental yang meliputi perkembangan memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi, yaitu perubahan imajinasi dan emosi yang dialami setiap individu akan mengalami perubahan berdasarkan fase perkembangannya. Misalnya, penalaran anak-anak akan semakin berkembang ketika menginjak usia dewasa. Yang kedua, hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang baru. prinsip-prinsip dan arah perkembangan. Yang pertama, prinsip perkembangan. Sebagaimana dikemukakan Yelon dan Weiston, ada 5 prinsip perkembangan individu, yaitu A. Perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia. B. Kecepatan perkembangan setiap individu berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai perkembangan yang normal. C. Semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental, dan emosional dalam pertumbuhan atau perkembangannya satu sama lain saling berhubungan atau saling mempengaruhi. D. Arah perkembangan individu dapat diramalkan. E. Perkembangan berlangsung secara bertahap. 2. Arah perkembangan. A. Individu berkembang secara menyeluruh. B. Perkembangan struktur mendahului fungsi. C. Perkembangan mulai dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. D. Perkembangan mental mulai dari konkret ke abstrak. E. Perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada perfektivisme hingga dapat mengerti pendirian atau pandangan orang lain. F. Perkembangan bergerak dari dominasi kontrol dari luar diri kepada kontrol dari dalam diri. G. Perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme. H. Perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan. D. Tahap-tahap perkembangan. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog Rachel Crane 2007-17-19. A. Masa bayi, yaitu usia dari 0 sampai 2 tahun. B. Masa kanak-kanak awal,
Masa itu dimulai dari usia 2 sampai 12 tahun. C. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir yaitu dari usia 12 sampai 15 tahun. Dan seterusnya di masa dewasa, usia 15 sampai akhir hidup. Jadi kamu dari usia 15 sampai kamu meninggal, itu kamu dalam masa dewasa. E. Tugas perkembangan pada setiap tahapan. Tugas perkembangan menurut Haverkos adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Tugas perkembangan pada masa anak adalah belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan, pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, dan berhitung, pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani, memiliki kemerdekaan sosial, dan pengembangan sikap terhadap lembaga dan kelompok sosial. F. Perkembangan perilaku konatif. Konatif merupakan perilaku yang berkaitan dengan motivasi atau faktor penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, perkembangan konatif adalah dorongan keinginan atau kemauan yang menjadi penggerak perilaku seseorang yang bersumber dari motivasi internal maupun eksternal, salah satunya seperti cita-cita, harapan, dan rasa aman. Ciri dari gejala konatif atau kemauan adalah yang pertama, gejala kemauan merupakan dorongan dari dalam yang khusus dimiliki manusia. Yang kedua, gejala kemauan berhubungan erat dengan suatu tujuan. Yang ketiga, gejala kemauan sebagai pendorong timbulnya perbuatan yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. Dan yang keempat, di dalam gejala kemauan terdapat sifat aktif atau giat. Proses-proses konatif atau kemauan adalah yang pertama, adanya motif. Yang kedua, mempertimbangkan motif-motif. Yang ketiga, saat memilih. Yang keempat, memutuskan. Dan yang terakhir, melaksanakan keputusan kemauan. Fungsi konatif yaitu yang pertama, karakter, hasrat, dan berkehendak. Yang kedua, motivasi belajar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.